وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca kitab dengan membaca kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di hadits kedua, alhamdulillah. Masih di pembahasan keimanan terhadap Rasul. Lanjut. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala syarih Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa'lam bi annaka satajidu fi ba'di kutubut tarikhi anna Idrisa kutubi wa'lam bi annaka satajidu fi ba'di kutubit tarikhi anna Idrisa alaihi salatu wassalam kana qabla Nuhin alaihi salam wa anna hunaka ba'dan akharina mithla shitin. Kullu hadha kathibun wa laysa bisahihin. Fa Idrisu ba'da Nuhin qat'an. Wa qad qala ba'dul ulama'i inna Idrisa minar rusuli في بني إسرائيل لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم، لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح. والدليل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wa qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba. Fa arsalahumullahu wa humul qimmatu wa jala fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba. Faman za'ama anna Idrisa qabla Nuhin faqad kadzdzaba al-Qur'ana wa alayhi ay yatuba ila Allah min hadzal i'tiqadi. Baik, Masya Allah. Terjemahkan. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, bahwasanya Anda akan mendapati pada sebagian kitab sejarah atau biografi bahwa sesungguhnya Idris alaihi salatu wassalam adalah sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Dan di sana dan juga terdapat sebagian yang lainnya semisal Nabi Syitin. Semua ini adalah kedustaan dan bukan yang sahih. Maka Idris adalah setelah Nuh. Maka Idris setelah Nuh secara pasti. Dan sungguh berkata sebagian ulama bahwa sungguhnya Idris termasuk dari para rasul, termasuk dari rasul dari Bani Israel.
Karena sungguhnya senantiasa disebutkan dalam konteks kisah-kisah mereka. Akan tetapi kita mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwasanya Idris alaihissalam bukan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini ada masalah sebenarnya. Beliau katakan awal Rasul Nuh. Tapi ketika ini pernyataan ada, maka kita akan membaca buku-buku sejarah bahwa Idris sebelum Nuh. Gimana ini? Katanya awal Rasul adalah Nuh. Paham kan? Nah, maka Syekh ingatkan ini tidak benar. Idris itu setelahnya Nabi Nuh. Buktinya pertama beliau katakan kan dia disebutkan di kisah-kisah Bani Israel. Nah, kisah Bani Israel itu tentunya jauh setelah Nuh karena Bani Israel keturunannya Ibrahim. Keturunannya Yakub. Setelah Ibrahim. Ini yang menunjukkan bahwa dia ada di situ. Terus Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Wa qala Allah azza wa jalla, berarti Idris termasuk, ya kan? Dan para nabi setelahnya. Kalau kami wahyukan kepadamu dan kepada Nuh serta para nabi setelahnya Nuh. Kalau kita katakan Idris adalah sebelum Nabi Nuh, berarti Quran salah. Karena Allah katakan setelah Nuh, bukan sebelum Nuh. Kalau kita katakan Idris sebelum Nuh, berarti ini Quran salah. Kita mendustakan Quran berarti nanti. Terus wa qala Allah azza wa jalla, wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba. Dan sungguh Allah telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Dan kami menjadikan pada anak keturunan keduanya an-nubuwah dan kitab. Jelaskan. Jadi kami telah mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim. Kami jadikan pada keturunan keduanya. Jadi soleh. Idris kan begitu. Berarti pasti keturunannya Nuh atau Ibrahim. Maksudnya setelahnya. Bukan sebelum Nuh. Karena namanya keturunan berarti setelah. Bukan sebelum. Ini dua ayat yang membuktikan bahwa Idris tentunya bukan sebelum Nabi Nuh. Terus. Fa'arsalahumullahu wa humul qimmatu. Maka Allah mengutus mereka itu para rasul. Dan mereka adalah yang tertinggi. Dan menjadikan pada anak keturunan keduanya an-nubuwah dan kitab. Maka siapa saja yang menyangka bahwasanya Idris sebelum Nabi Nuh, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Quran. Dan wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dari keyakinan ini. Terus Warrusulu alaihimus salatu wassalam hum a'la tabaqatil bashari alladhina an'ama Allahu alaihim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina wasyuhada'i was salihin. Hadhihi arba'atu asnafin. Fannabiyuna yadkhulu fihim ar-rusulu wa hum afdalu minal anbiya'i. Thumma ar-rusul afdaluhum khamsatun hum ulul azmi. Dzukiru fil Qur'ani fi mawdi'aini, fi suratil ahzabi wa fi suratil syura. ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Satu kali saja toh. Ta'awudnya satu kali saja ketika awal membaca Quran. Nah. Baik.
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وفي سورة الشورى قال الله تعالى شرع لكم من الذين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فسبحان الله هذه وصية من الله للأولين والآخرين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فهي وصية بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين وأفضلهم terjemah lagi dan para rasul mereka dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka adalah manusia pada tingkatan yang paling tinggi yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah bernikmat kepada mereka dari para nabi, daripada siddiqin, syuhada dan salihin. Inilah 4 golongan manusia. Maka Nabi masuk dalam golongan para rasul dan mereka ini yang lebih utama dari para nabi. Kemudian para rasul yang paling afdal di antara mereka yakni 5 di antara mereka yakni ulul azmi. Dan mereka disebutkan dalam Al-Qur'an pada 2 tempat yakni pada surat Al-Ahzab dan surah Asy-Syura. Dan di dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan darimu dari Nuh, dari Ibrahim dan Musa dan Isa. Dan dalam surah Syura Allah Ta'ala berfirman dan dia Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama dan apa yang diwasiatkan padanya Nuh dan kami wahyukan kepadamu dan apa yang kami wasiatkan kepadanya Ibrahim wa Musa wa Isa tegakkanlah agama. Maha suci Allah. Ini merupakan wasiat dari Allah untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. An aqimud dina wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah. Maka dia adalah wasiat untuk menegakkan agama dan menjauhi perpecahan di dalam agama. Terus Wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adama. Walamma iltaqa bihim fil Isra'i amahum fis salati fa Ibrahimu imamul ammahum walamma iltaqa bihim fil Isra'i ammahum fis salati fa Ibrahimu imamul hunafa'i Shalla wara'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wara'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun annahu la yuqaddimu fil imami illa al-afdalu. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu ulil azmi. Wa Ibrahimul khalilu alaihi salamu
يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا والذي ابتلاه الله تعالى ببليه لا يصبر عليها إلا أولو العزم ببلية لا يصبر عليها إلا أولو العزم. Baik, terjemah dulu. Dan yang paling afdal dari mereka yakni ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam," saya penghulu anak Adam. Dan tatkala bertemu dengan para rasul pada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Nabi salat, maka mereka salat, maka Nabi mengimami mereka dalam salat. Kan ditasdid, imam. Ammahum fis salat, maka Nabi mengimami mereka dalam salat. Dan ternyata Ibrahim, yakni imam orang-orang yang lurus, yang hanif, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diketahui bahwasanya tidak dikedepankan dalam imam kecuali orang yang paling afdal atau yang paling utama. Dan Nabi SAW, beliau adalah yang paling utama dari ulul azmi. Dan Ibrahim kekasih Allah alaihissalam berikutnya berada pada tingkatan setelah Nabi SAW, yang mana Allah berfirman di dalamnya, yang artinya, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan tidak ada, dan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sabar atas ujian. Dan Allah uji dengan bala, yang mana tidak ada yang dapat sabar atas ujian tersebut kecuali ulul azmi. Terus Wa qissatu ibtala'i Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu atahu ibnu ala kibarin wa ma'lumun annahu idza atal faridal wahida farida. Terus wa ma'lumun annahu idza atal faridal wahida ibnu ala kibarin yakunu fi qalbi abihi fi ghayatil mahabbati lil bashari walamma balagha ma'ahu as-sa'ya falam yakun tiflan la yahtammu bihi walam yakun kabiran infarada bi nafsihi bal balagha sa'ya ay bada'a yamshi ma'ahu ta'allaqa qalbuhu bima tamaman ta'allaqa qalbuhu bihi tamaman famtahanahu Allahu ta'ala bi an ra'a fil manami annahu yazbahu ibnahu wa ru'yal anbiya'i wahyun faqala lahu ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara falam yukhbirhu lakin arada an yamtahinahu faja'al ibnu fi ghayati ma yakunu minal imtithali wal inqiyadi faqala ya abati if'al ma tu'mar lam yakul ya abati izbahni
bal qala if'al ma tu'mar hatta yunabbihahu annahu yaf'alu hadzal imtithalan li amrillahi azza wa jalla. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falam yajzim bal qala insyaallah kama qala Allah ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Fattafaqal abu wal ibnu ala al-istijabati li amrillahi falamma aslama ay istislama li amrillahi Istaslama. falamma aslama ay istaslama. Fiil karena keterangan dari aslama. Di sini ay Ustaz. Iya, ay itu keterangannya. Falamma aslama ay istaslama li amrillahi wa tallahu ay abuhu lil jabini ay alal ardi wal jabinu al jabhatu wa innama tallahu alal jabini duna an yathbahahu mustalqiyan li alla yara wajha ibnihi was-sikkina talawwaha ala rukbatihi fayukhaffafu huwa an nafsihi wa yukhaffafu aidan ala al-ibni falamma tallahu lil jabini ja'al faraju minallahi azza wa jalla farrajallahu ta'ala wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Masyaallah. Terjemahkan. Dan kisah ujian yang menimpa Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dianugerahkan bahwasanya dia dianugerahkan anak di usia tuanya dan dimaklumi bahwasanya jika datang kepada seorang yang bersendirian yakni anak di masa tuanya maka jadilah dalam hati bapaknya pada puncak kecintaan terhadap manusia tersebut. Antum paham kan? Misalnya orang ini Nabi Ibrahim beliau sudah tua belum punya anak. Tapi tiba-tiba punya anak. Tiba-tiba punya anak. Anak pertamanya dari Hajar. Anak pertamanya dari Hajar. Dan dia punya 2 anak dari Hajar. Jadi istrinya mandul. Dia sudah tua. Ibrahim juga. Jadi tiba-tiba datang diberikan rezeki seorang anak. Ya dimaklumi bagaimana hatinya itu. Kebahagiaannya. Karena sudah lama menunggu tiba-tiba ada anak. Maka tentunya dia berada dalam puncak kecintaan terhadap anaknya itu. Terus inilah ujian. Walamma balagha ma'hu sa'ya dan tatkala anak tersebut sudah pada usia dewasa dan bukan lagi anak kecil yang tidak ada ketertarikan padanya juga bukan lagi yang sudah besar bersendirian dengan dirinya akan tetapi dia telah sampai pada usia dewasa yakni sudah mulai berjalan bersamanya yang hatinya begitu bergantung kepadanya Terikat. yang hatinya terikat kepadanya maka Allah mengujinya. Artinya ini bukan anak kecil yang masih diurus oleh ibunya,
Ya, bukan juga orang yang sudah besar sekali, yang sudah tua, yang sudah dia hidup sendiri. Tapi ini dia adalah seorang anak yang dia sudah berusaha sama bekerja dengan bapaknya. Artinya hatinya akan terikat dengan sempurna dengannya. Maka Allah mengujinya. Karena datang ujiannya. Dia melihat di dalam mimpi bahwasanya dia telah menyembelih anaknya, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Artinya kalau ada yang bertanya, kenapa hanya mimpi saja langsung dia lakukan? Paham kan? Ini kan hanya mimpi. Bisa saja itu bunga tidur. Atau bisa saja dari syaitan. Iya kan? Tapi ini dia faedahnya. Mimpi para nabi itu wahyu. Dipahamkan? Mimpi para nabi itu adalah apa? Wahyu. Ini faedah, Masya Allah. Terus? Faqala lahu, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya saya telah melihat dalam mimpiku bahwasanya saya telah menyembelihmu. Maka lihatlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ibrahim tidak mengabarkannya, akan tetapi ia ingin untuk mengujinya. Maka datanglah anaknya dalam kondisi di puncak penyerahan, pelaksanaan dan ketundukan. Ketaatan. Pada puncak ketaatan dan ketundukan. Ini kan ya kan Nabi juga, anaknya adalah Nabi Ismail. Anaknya Nabi Ismail. Maka dia juga adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia bilang? Kan ini bukan anak kecil ini. Orang sudah bersama Ibrahim. Paham kan? Iya. Terus? Faqala, dia berkata, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya abati, salah satu logonya abi. Itu ab dan ketika disandarkan kepada ya mutakallim, dia memiliki 10 bahasa. Ya abi, ya ummi, ya ummi, ya abi, ya ummiya, ya abiya, ya umma, ya aba, ya abu, ya ummu, ya abati. Ini diantara salah satu dari 10 bahasanya abi. Ketika dipanggil dengan ya mutakallim. Ya abati, diganti ya-nya dengan tak yang di kasro. Diganti ya-nya dengan tak yang di kasro. Ada di mutammimah. Ada di mutammimah 10 bahasa ketika kata abu dan disandarkan kepada ya mutakallim dan dipanggil. Terus? Lan yakul ya abati izbahni. Dia tidak mengatakan wahai ayahku, sembelihlah aku. Paham kan? Berarti dia ini sekali lagi menunjukkan bahwa Ismail bukan anak kecil. Dia sudah paham bahwa bapaknya ini nabi. Dia sudah paham bahwa bapaknya ini apa? Seorang nabi. Jadi bukan bayi. Iya, bukan anak kecil. Dia sudah paham ini bapakku nabi. Makanya dia bilang, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Iya, lakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak bilang, wahai bapakku, sembelih saya. Ya kan? Itu menunjukkan dia sudah mengerti perintah dan larangan. Sudah mengerti perintah dan larangan. Terus? Bal qala, akan tetapi dia berkata, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, sehingga mengingatkan dia, bapaknya. Sehingga mengingatkan ayahnya bahwasanya dia sedang melakukan hal ini dalam rangka ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, sungguhnya engkau akan mendapatiku insyaallah dari orang yang bersabar.
tidak mengatakan bal qala insyaallah, tidak. Lam yajzim. Dia tidak pastikan. Maksudnya dia tidak bilang saya akan bersabar. Dia tidak pastikan. Tapi dia bilang apa? Insya Allah saya akan bersabar. Karena ini masih berbicara ini tentang yang akan dilakukan di hari kemudian, di hari setelahnya. Makanya dia bilang insya Allah. Kalau akan datang bilang apa? Insya Allah. Kalau telah berlalu enggak usah bilang insya Allah. Ini ajaran untuk mengucapkan apa? Insya Allah. Terus? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan pada sesuatu, sesungguhnya saya akan melakukan hal ini besok, kecuali dengan ucapan insya Allah. Paham kan? Ini yang menunjukkan syariatnya. Jadi pertama mencontohi apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail, ketika sesuatu itu dilakukan besok, hari kemudiannya, maka ucapkan insya Allah. Bahkan Allah larang. Ini di syariat kita. Syariat sebelumnya dibenarkan oleh syariat kita. Ini contoh, syariat sebelum kita dibenarkan oleh syariat kita. Allah katakan, jangan pernah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu akan lakukan besok, saya akan melakukannya besok. Kecuali kamu bilang apa? Insya Allah. Jadi kalau ada yang kita lakukan besok paling dekatnya ya, artinya jangan sampai bilang, oh kalau dilakukan lusa boleh. Enggak, besok itu paling dekatnya. Besok itu paling dekatnya. Kalau lebih lama dari besok, tentunya lebih berhak kita bilang apa? Insya Allah. Maka bersepakatlah ayah dan anak untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya berserah diri, yakni berserah diri atas perintah Allah, maka bapaknya membaringkan di atas dahi, yaitu di atas bumi, di atas tanah. Itu dengan cara tengkurap ya. Dibaringkan dengan cara alal jabin. Jabin maksudnya tengkurap, bukan menghadap ke atas. Iya, dibaringkan anaknya dalam keadaan apa? Menghadap ke bawah, ke tanah. Terus wal jabinu al jabhahu. Al jabinu yaitu dahi atau kening. Dia hanya membaringkan di atas pelipisnya tanpa menyembelih dalam keadaan berbaring. Mustalkian hal, makanya kita terjemahkan apa? Dalam keadaan. Agar tidak melihat wajah anaknya dan pisau tidak nampak, dan pisau yang nampak jelas di atas lehernya. Ya, ini dia, Masya Allah. Apa tujuannya Nabi Ibrahim dia baringkan hadap ke bawah anaknya? Pertama dia sendiri supaya tidak melihat anaknya, wajahnya. Dia tidak melihat wajah anaknya. Karena seorang itu kan ya melihat sedih, susah, setuju, bahagia. Itu kan dari mana? Dari wajah. Maka dia baringkan ke bawah. Masya Allah. Terus maka ia meringankan untuk dirinya dan juga meringankan untuk anaknya. Untuk dirinya tadi, dia tidak melihat wajah anaknya. Oh, untuk kedua kan untuk anaknya, yaitu wasikin taluha ala rukbatihi. Ringankan anaknya itu. Anaknya tidak lihat kalau pisaunya itu ke lehernya. Iya, karena sekarang dia tidak melihatnya hadap ke bawah. Terus maka tatkala dibaringkan di atas dahinya, maka tibalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla meringankannya dengan firman Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami seru ia, wahai Ibrahim. Nah, ini ayat ini, wa nadainahu
Kata nadainahu berarti Allah itu berbicara terus punya suara. Ini ayat bantahan terhadap Mu'tazilah. Ini ayat biasa dipakai oleh para ulama untuk membantah orang yang mengatakan Allah tidak berbicara. Al-Quran itu makhluk, bukan pembicaraan Allah. Itu hanya makhluk yang Allah ciptakan. Adapun Allah, dia berbicara tapi dalam dirinya saja. Kemudian Quran itu, kata Mu'tazilah makhluk, itu ciptaan Allah seperti kita. Enggak. Mereka menafikan padahal Allah berbicara. Allah punya suara. Di antara menunjukkan Allah punya suara ini ayat. Wanadainahu, kami panggil. Namanya panggil itu apa? Pakai suara. Bahkan suara yang keras. Namanya memanggil. Kalau orang panggil tidak pakai suara tidak memanggil namanya. Kan begitu dipahami itu. Dipahami. Berarti ini menunjukkan Allah berbicara. Ada suaranya, ada hurufnya. Makanya Quran itu bukan makhluk. Itu adalah pembicaraan Allah. Ada hurufnya dan ada suaranya. Iya kan? Ketika ada orang membaca Al-Quran, suaranya pembaca. Tapi yang kita dengar itu kan kalamullah. Paham kan? Yang kita dengar adalah kalam Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan yang tertulis di mushaf. Tulisan di mushaf itu tintanya itu makhluk. Tapi yang ditulis adalah kalamullah. Allah berbicara dengannya. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kami akan memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah. Kadzalika. Sungguhnya yang demikian. Sungguh demikianlah. Sungguh demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, maksudnya Ibrahim telah membenarkan mimpinya, maka Allah balas. Dengan digantikan anaknya itu dengan apa? Yang didatangkan sebagai jalan keluarnya itu. Terus Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya pada yang demikian ini adalah ujian, benar-benar ujian yang nyata. Hadhil mahabbatu lihadzal ibni wa hadzal ibtala'u wa ibti. Hadhil mahabbati lihadzal ibni wa hadzal ibtala'u. Ibti. Masdar. Kalau ada alif sebelum terakhir, maka huruf ketiganya dibaca kasroh. Hadhil mahabbatu lihadzal ibni wa hadzal ibtila. Hadhil mahabbatu lihadzal ibni wa hadzal ibtila'u wa hadzal imtithalu at-tammu yadullu ala anna mahabbatallahi fi qalbi Ibrahim alaihi salam a'zamu min mahabbatil waladi. Masya Allah. Fakana Ibrahimu khalilullahi azza wa jalla wal khillatu Khalila ya. wal khalila. Khalila. Enggak yang tadi. Fakana Ibrahimu khalila. Fakana Ibrahimu khalilallahi azza wa jalla wal khillatu Khulla. wal khullatu hiya a'zamu anwa'il mahabbati wal mahabbatu anwa'uha ashrun wa qila sab'un lakin a'lahal khullatu wa fi hadha yaqulu syairi al ma'syuqatihi li wa fi hadha yaqulu syair li ma'syuqatihi qad takhallalat maslakar ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalilan lianna mahabbataha takhallalat maslakar ruhi wal uruki wal idhami wal mukhi wa kullu syai'in. Baik, sampai situ. Masya Allah.
Ini adalah kecintaan. Ini adalah kecintaan kepada anak, dan ini adalah ujian, dan ini pelaksanaan yang sempurna, ketaatan yang sempurna. Ini Yang Masya Allah, 3 ya. Dia cinta anaknya. Karena anak satu-satunya datang lagi di masa tuanya. Sudah lama dia menanti anaknya. Kan beda itu orang yang langsung lahir anaknya, menikah langsung hamil lahir. Sama orang yang lama sekali dia menanti anaknya. Ini anak. Kecintaannya terhadap anak. Dan ini ujiannya, yaitu disuruh menyembelih. Dan ini adalah ketundukan, ketaatan yang sempurna dari Ibrahim. Ya dia lakukan. Bersamaan dengan kecintaan terhadap anaknya. Dia lakukan. Ini menunjukkan yadullu ala anna mahabbatallahi fi qalbi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan bahwasanya sesungguhnya kecintaan Allah di dalam hati Ibrahim alaihissalam lebih besar daripada kecintaan kepada anaknya. enggak. Kecintaan terhadap Allah bukan kecintaan Allah. Kecintaan terhadap Allah dalam hati Ibrahim, karena bukan Allah yang mencintai ini, tapi Ibrahim. Yang diceritakan ini Ibrahim, sehingga dia mencintai Allah, maka lebih dahulukan Allah daripada anaknya. Begitu artinya ini menunjukkan bahwa, terus coba ulang. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah, Terhadap Allah, kecintaan terhadap Allah di dalam hati Ibrahim alaihissalam lebih besar daripada kecintaan kepada anaknya. Maka jadilah Ibrahim kekasih Allah Azza wa Jalla. Wal khillatu, dan kecintaan dia lebih besar bentuknya daripada mahabbah, kecintaan. Wal khilla, khulla, pakai wal bahasa Arab. khulla, Pakai dan bahasa Arab. Khulla, karena mau diterangkan ini. Khulla itu wal khulla adalah lebih besar bentuk kecintaan daripada kecintaan daripada mahabbah. daripada mahabbah. Kan bahasa Arab dulu, bahasa Arab ini mau dijelaskan. Jadi kan ada khulla, ada mahabbah. Sama-sama terjemahannya apa? Cinta. Mana yang lebih cinta? Nah, kata khulla itu lebih daripada mahabbah. Itu maksudnya, boleh ingin terangkan. Kata khulla itu lebih daripada apa? Mahabbah. Dipahamkan? Wal mahabbah memiliki 10 bentuk, dan dikatakan sebagiannya 9. 7. Akan tetapi yang paling tingginya adalah khullah. Dan di dalam ini seorang penyair berkata tentang wanita yang dirindukannya, sungguh telah merasuk pada posisi ruh dariku, dan dengannya dinamakan yang merasuk ke dalam, dinamakan Al-Khalil itu Khalil. dinamakan Khalil, yaitu sang kekasih. Enggak, bilang saja begitu. Oleh karena itu Khalil itu dinamakan Khalil. Kenapa? Karena kecintaannya itu sudah merasuk kepada seperti ruhnya. Ruh itu kan ada pada setiap badan. Tidak ada badan yang kosong dari ruh. Makanya Khalil dinamakan Khalil. Karena kecintaannya kepada Allah itu sudah menjadi darah dagingnya. Paham maksudnya? Dikarenakan kecintaan pada wanita tersebut berada pada posisi yang merasuki ruh tersebut, urat-uratnya, tulang-tulangnya, otaknya, dan pada seluruh sesuatu, pada segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwa mahabbah itu yang paling tingginya adalah al-khullah. Iya, adalah al-khullah. Ini selesai, alhamdulillah, Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Masya Allah. Antum Ustadz ini.
Jangan-jangan pura-pura kita sedang belajar ini. Penceramah ini, ustaz nih. Penuntut ilmu Ustaz. Lama mantum belajar? Sama Berapa Ustaz. tahun nih? Pernah di Al-Haud Ustaz, Ratulangi. Al-Haud. Tamat matan jurumi adik? Tufatus Sobi Ustaz. Benda tamat tak? Iya, Itu sebelum corona. iya. Oh. Baru belajar lagi di corona. Sama Ustaz. Di corona di mana kita belajar? Pernah ikut sama Ustaz Ahmad Amiru juga Ustaz. Apa itu? Al-Jurumiyah Ustaz. Tamat juga? Anda selesai Ustaz.